Sebagai seorang profesional safety atau ahli keselamatan kesehatan kerja di perusahaan, kita tuh perlu memikirkan ya beberapa poin yang perlu kita tanamkan sebagai prinsip dasar kita. Tentunya ini memiliki peran krusial dalam memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Yang pertama mau saya jabarkan adalah kita harus berkomitmen terhadap keselamatan. Kita harus menyampaikan kepada halayak, dan mensosialisasikan kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita bahwa keselamatan itu sebagai prioritas utama, safety first. Kita itu perlu menyampaikan hal ini kepada semua orang, dan kalau bisa itu menyampaikan tuh dari level teratas dulu, top management, middle management, sampai bottom management. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena kita harus satu frekuensi. Sesuatu hal yang tidak satu frekuensi itu akan menyebabkan segala macam program kerja kita di bidang K3, keselamatan kesehatan kerja, itu akan sirna begitu aja. Makanya yang namanya sebuah radio lah ya, sebagai analogi, itu pasti ketika mendapatkan atau menyampaikan informasi dari penyiar kepada si penerima info, itu harus satu frekuensi, nggak mungkin nggak satu frekuensi. Nah begitu juga dengan ketika kita menjadi personal profesional safety di sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya kita juga perlu mendorong terbentuknya budaya keselamatan, di mana setiap karyawan itu merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Namanya mengajak seseorang kepada kebaikan itu pasti saja ada rintangannya, ada segala macam halangannya. Nah, kita perlu jabarkan satu persatu dulu halangan dan rintangan itu apa. Contohnya, kalau ada orang yang tidak mau memakai alat pelindung diri di mana dia bekerja di ketinggian, maka alat pelindung diri yang digunakan itu adalah safety body harness, helm, rompi, kemudian sepatu, kemudian safety gloves, sarung tangan. Nah, itu adalah hal-hal yang dipakai oleh mereka, wajib dipakai oleh mereka. Tetapi kalau mereka tidak menggunakan, ya otomatis kita harus menegurnya. Makanya dipentingkan namanya akad terlebih dahulu sebelum bekerja, akad di awal pekerjaan. Nah, segala macam halangan rintangan itu setiap orang tuh pasti ada. Kenapa orang itu tidak mau memakai APD? Ya berarti kemungkinan dia tidak mengetahui risiko apa yang akan dia terima apabila terjadi kecelakaan. Jadi beberapa poin halangan dan rintangan itu wajib disampaikan dulu. Kita ubah mindset orang itu, yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Ketika orang sudah tahu, dia akan mau. Dan yang ketiga adalah dia akan mampu melaksanakan tanpa diberitahukan kembali. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita perlu melakukan identifikasi risiko. Segala macam yang ada di pekerjaan kita itu perlu kita identifikasi, kemudian kita catat di dalam Google Sheet kalau bisa, atau di catatan, terserah lah itu. Yang penting dicatat, terserah catatannya manual, hard file ataupun soft file, itu nggak masalah, yang penting tercatat kemudian disosialisasikan. Kenapa kita perlu menilai risiko yang dari fisik, kimia, kesehatan, biologis, ergonomis, dan psikososial? Karena sesuatu hal itu apabila dicatat dengan berbagai bidangnya, maka itu akan mempermudah kita menelaah ini yang perlu ditangani itu di bagian mana. Misalkan kegiatan fisik ya, kegiatan fisik ini risikonya terjepit. Nah otomatis kan kita perlu mengetahui nih, kita harus mengubah mindset seseorang itu supaya tangan tidak terjepit. Itu bagaimana? Ya caranya adalah yang pertama-tama adalah harus apa namanya, kalau bahasa intinya adalah hati-hati. Tapi kalau bahasa akademisnya itu awareness. Kita harus ketahui dulu, kita harus mengetahui dulu ini hal-hal yang rawan terjepit tangan itu seperti apa. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mematuhi kepatuhan regulasi dan standar. Regulasi keselamatan itu ada yang OSHA, ISO 45001, atau peraturan lokal di Indonesia yaitu SMK 3.
Kemudian selanjutnya adalah pelatihan keselamatan. Perlu kita menyediakan pelatihan keselamatan berkala untuk semua karyawan, termasuk pelatihan dasar, khusus, dan tanggap darurat. Kemudian tingkatkan juga kesadaran karyawan melalui kampanye atau poster atau juga briefing rutin. Kemudian patuhi juga SOP yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi rutin, pelaksanaan audit keselamatan, dan pelaporan insiden. Perlu diketahui bahwa poin yang paling penting itu adalah melibatkan karyawan. Makanya pentingnya adanya komite keselamatan itu adalah kita untuk berkumpul, untuk mendiskusikan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Dan kalau bisa segala temuan-temuan yang sebelumnya itu misalkan berjumlah 10, besok harinya dirapatkan. Kira-kira ini bisa close case itu kapan. Jadi itu terus yang harus dilakukan. Perlu pertemuan, perlu diskusi untuk meng-close case temuan-temuan yang bersifat unsafe action maupun unsafe condition. Memang kalau berbicara menjadi seorang profesional safety and health, occupational health and safety, itu pasti harus adanya pertemuan, diskusi, dan bagaimana cara kita untuk bisa melobi kira-kira ini bisa close atau enggak. Karena ini kalau berhubungan dengan K3 itu berhubungan dengan mindset seseorang, pola pikir seseorang, dan membangun budaya. Itu aja sih. Thank you.